Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNC Muslim yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali bersama saya Fathuri di program Belajar Islam Panduan Hidup Muslim Sehari-hari. Ya, pada kesempatan kita kali ini akan membahas tentang ibadah sholat dalam situasi darurat. Ini banyak terjadi bagi umat Islam yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta. Misalnya ketika kondisi macet tapi dia masih berada di tol dan sudah masuk waktu maghrib padahal waktunya sangat sempit, apakah itu kemudian mengharuskan dia turun mencari masjid dan sebagainya, ataukah bisa sholat di mobil atau bagaimana? Nah, itu menjadi satu kesulitan tersendiri bagi kita dalam menjalankan ibadah. Dan untuk membahas itu telah hadir bersama kita di sini Dr. Fuad Thohari. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Ya, yang kita bahas ini persoalan sehari-hari bagi warga metropolis terutama di Jakarta, Pak, ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, ada kesulitan tersendiri misalnya dalam kondisi macet, di tol tapi sudah waktu sholat dan sebagainya. Nah, mungkin di awal kita ingin flashback dulu membahas tentang sholat itu sendiri, karena di antara ibadah yang lain, sholat ini kan yang wajib setiap hari 5 kali begitu, Pak. Kalau puasa kan waktu tertentu gitu kan, haji juga demikian. Nah, kalau sholat ini sebetulnya secara dasar seperti apa sebetulnya? Pertama, kewajiban sholat diwajibkan untuk umat Islam itu terjadi setelah peristiwa Isra Mi'raj, tanggal 27 Rajab, 2 tahun sebelum Nabi Hijrah ke Madinah. Tetapi umat Islam baru menjalankan sholat yang pertama kali itu adalah waktu zuhur. Jadi zuhur, Rasul pulang Isra Mi'raj itu kan subuh. Ya. Subuh, setelah nyampe di bumi kembali, kemudian malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah Muhammad bagaimana cara melaksanakan sholat yang sempurna, dan baru kemudian waktu zuhur umat Islam diwajibkan untuk menjalankan sholat. Jadi pagi ngumpulin sahabat, bercerita bagaimana ini ya? Diceritakan, ada yang percaya, ada yang tidak ingkar, ada yang kembali murtad dan sebagainya. Itu saya kira reaksi ketika umat Islam mendengarkan kisah yang baru dialami Nabi terkait kewajiban sholat 5 waktu. Tetapi kemudian kalau kita konteksnya berbicara pengertian sholat, sholat itu biasanya kalau maknanya dikembalikan secara bahasa, as-sholat lughatan ad-du'a, artinya adalah doa. Kenapa kok secara bahasa sholat diartikan doa? Sebab kita melihat bacaan sholat dari awal sampai akhir, mulai kita ruku, kita sujud, itu isinya adalah rangkaian-rangkaian doa yang sangat indah. Ini pengertian sholat secara bahasa. Kemudian sholat secara istilah biasanya diartikan af'al wa aqwal muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Satu gerakan, satu ucapan yang dimulai dengan takbir dan kemudian diakhiri dengan salam. Jadi kalau udah salam itu berarti salat dianggap sudah selesai, sudah berakhir. Ini definisi yang hampir dipakai mayoritas ulama ketika mendudukkan pengertian salat secara istilah. Nah, di sini kan ada darurat juga, Pak. Jadi ada sholat, ada darurat. Ini juga satu konsep sebetulnya yang perlu umat Islam tahu juga di rumah ya. Iya, pertama itu seperti apa? Ketika itu dikaitkan dengan konsep darurat, kita harus tahu dulu pengertian darurat. Batasan darurat itu apa? Darurat itu sebetulnya terambil dari bahasa Arab adz-dzarurat. Adz-dzarurat, jamaknya seperti itu. Dan banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang darurat ini. Misalnya adz-dzarurat la dzarara wala dzirara. La dzarara, jangan membuat bahaya atau resiko kepada diri sendiri, wala dzirara, dan jangan membuat resiko kepada orang lain. Nah, dari hadis ini kemudian nanti dikembangkan dalam kaidah fikhiyah. Misalnya ada istilah ad-dzaruratu tubihul mahdzurat. Dalam kondisi darurat. Darurat itu artinya situasi yang nggak normal. Kalau kita langgar, kita nekat melakukan pekerjaan itu, maka akan berdampak kepada resiko yang kembali kepada badan, misalnya sakit, atau sakitnya lebih parah, atau resikonya itu sampai kepada kematian. Itu ukuran daruratnya. Adz-dzaruratu tubihul mahdzurat. Kadang-kadang pada saat manusia dihadapkan pada situasi darurat, dia boleh melakukan atau mengambil sesuatu yang hukum asalnya terlarang.
Misalnya dalam situasi nggak ada makanan yang halal, sudah nyari kemana-mana nggak ketemu, dia ada dalam tengah hutan yang lebat, nggak ada mall, nggak ada orang gitu lain yang bisa dimintain bantuannya, maka ular yang awalnya dihukumi haram bagi orang itu menjadi boleh. Ular ditangkap, kemudian dipotong, disate untuk diambil sekedarnya, biar fisik kembali kuat untuk mencari rezeki yang halal. Jadi nanti kaidah adz-dzaruratu tubihul mahdzurat ini masih jangan dianggap berdiri sendiri, tetapi masih ada kaitannya dengan kaidah lain. Misalnya begini, ma ubiha lidz-dzarurati tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang diperbolehkan untuk diambil karena darurat, kebolehan itu hanya boleh ngambil sekedarnya. Artinya kalau kita ketemu ular yang panjangnya 1 meter, disate, dipotong, taruhlah 1 on itu sudah cukup memberikan energi untuk nyari rezeki lain yang halal, maka sisanya itu menjadi haram. Nggak boleh kemudian tanggung ini, disimpan aja nanti untuk cadangan, itu nggak boleh. Ya, tapi ini tahan dulu Pak, ini masih sangat menarik kalau dalam kondisi darurat yang lain. Baik, pemirsa, tetap bersama kami di Belajar Islam. Terima kasih pemirsa MNC Muslim yang dirahmati Allah, tetap bersama kami di Belajar Islam dan selamat bergabung bagi pemirsa yang baru menyaksikannya. Ya, baik Pak, kita lanjutkan. Tadi sampai darurat. Nah, pertanyaannya seperti yang di awal saya sampaikan, apakah kemudian seperti kondisi di tol, mungkin kan memang berkilo-kilometer tuh Pak. Apakah itu sudah masuk dalam darurat yang dimaksud pengertian Bapak tadi? Pertama begini, ketika kita bicara sholat, keabsahan sholat itu ditentukan 2 hal. Satu, kaitannya dengan syarat, dan yang kedua kaitannya dengan rukun. Syarat dan rukun itu sama atau beda? Beda. Syarat itu artinya ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai' wa kana kharijan minhu. Jadi sesuatu artinya kurang lebih begini, sesuatu yang menjadi penentu sahnya sebuah ibadah, hanya saja sesuatu ini posisinya di luar ibadah itu sendiri. Misalnya yang termasuk syarat sahnya sholat adalah sholat itu harus menutup aurat. Sholat itu harus dilakukan dalam keadaan suci dari najis dan dari hadas. Sholat itu harus dilakukan setelah waktu masuk. Sholat itu harus dilakukan dalam posisi kita tahu kiblatnya di mana. Ini namanya syaratnya. Kalau rukun itu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai' wa kana dakhilan minhu. Sesuatu yang bisa menopang keabsahan sebuah ibadah dan sesuatu ini posisinya ada dalam ibadah itu sendiri. Misalnya kita niat itu dalam ibadah. Kemudian kita ruku, kita sujud, itu semuanya ada termasuk dalam ibadah, dan ini yang disebut dengan rukun. Nah, nanti kemudian ulama mengembangkan sholat itu ada 2 rukun, ada rukun berbentuk fi'li, ada rukun berbentuk qauli. Rukun fi'li itu rukun berbentuk gerakan, ruku, i'tidal, kemudian sujud itu termasuk. Kemudian rukun qauli itu rukun berbentuk ucapan. Dan pada waktu kita sholat, yang termasuk rukun qauli itu hanya dibatasi dalam 2 hal. Satu, membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat, dan yang kedua membaca tasyahud dari at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad titik wa ala ali Muhammad kama sholaita dan sunnah itu. Dan ini posisinya di rakaat yang terakhir, bukan rakaat yang pertama, karena membaca tasyahud di rakaat pertama itu tidak termasuk rukun tetapi termasuk sunnah. Yang kalau itu ketinggalan nanti disunnahkan sujud sahwi. Nah, kembali kepada konsep darurat tadi. Jadi kalau kita bicara darurat hubungannya dengan sholat, ya darurat itu ada yang berhubungan dengan syarat, ada darurat yang berhubungan dengan rukun. Misalnya, ini sudah masuk waktu, cuman saya nggak punya baju untuk nutup aurat, bajunya pas mandi itu kentir, hanyut. Gimana Pak? Saya harus nutup aurat saya pakai apa?
Kita tahu salah satu syarat sahnya sholat itu kan nutup aurat. Ya. Kalau laki-laki antara sawatay ini, antara Ya, pusar dan lutut ya. Meskipun ini sah tapi nggak punya akhlak ini. Masa menghadap Adabnya aula ya. gitu. Sah tapi nggak punya akhlak. Tapi kalau memang nggak ada, itu minimal lah ya. Itu minimal. Sudah yang minimal itu pun nggak punya. Ini kan termasuk darurat nih. Ya, Gimana? betul. Apa saya nggak sholat? Dijawab tetap sholat. Lah terus cari penutup yang tidak ada unsur najis. Misalnya nyari daun yang nggak gede. Daun nggak ada, Pak. Lah terus gimana? Cari gua yang gelap. Masuk di situ. Oh. Ini secara fikih masih dianggap memungkinkan. Begitu. Jadi misalnya darurat juga ini. Gua atau ruang tertutup begitu? Ya, ruang tertutup yang nggak ada lubang, yang nggak mungkin orang ngintip begitu? Ya, ya siapa aja gitu. Ini termasuk darurat. Darurat terkait dengan syarat tadi. Gua nggak ada, Pak. Ya sudah masuk lumpur, badan dilumpurin semua. Anggap aja itu menjadi baju. Habis nggak ada lagi. Pak, ada orang mau minjemin gimana? Kalau kita ditawarin baju untuk dipinjamkan untuk sholat, kita boleh menolak. Lah kenapa kok nolak? Untuk menghindari kemungkinannya orang minjem itu suka ngundat-ngundat, suka disebut-sebut lagi, diungkit-ungkit. Ya. Jadi meskipun ada orang nawarin, itu boleh diambil, boleh tidak. Kalau yakin orangnya mukhlis, habis ngasih pinjaman dia nggak ngungkit-ngungkit lagi, silahkan itu tawaran diambil. Tapi kalau tidak, mendingan nyari gua yang gelap atau kamar yang gelap. Itu termasuk adabnya ya? Iya. Ini juga terkait dengan konsep darurat, kaitannya dengan syarat sahnya sholat. Kita tidak punya baju untuk nutup aurat. Lah kalau misalnya kayak di mall-mall nih misalnya, kan ada mukna nih bagi perempuan. Iya. Muknanya itu bau sekali gitu. Itu gimana itu, Pak? Kalau konsepnya itu hubungannya dengan ibadah, ini penting ya. Ketika kita yakin mukena itu nggak suci, maka kita nggak boleh tetap pakai mukena itu. Ya. Sama halnya kita ke terminal mau wudhu, ketemu toilet, itu baknya kecil banget, bak tempat menampung air. Dia mengikuti mazhab Syafi'i yang secara akal ini nggak nyampe 2 kulah. 2 kulah itu ukurannya 60 cm persegi. 60 kali dalam 60 ya. Panjang lebarnya itu 60 itu 2 kulah. Kalau kita masih pakai konsep Imam Syafi'i. Imam As-Syafi'i. Kalau yakin air itu mengandung najis, maka air itu nggak boleh dipakai untuk wudhu. Jadi kalau konsepnya ibadah ma fi dhannil mutakallim, apa yang menjadi dugaan kuat bagi yang mau melakukan, itu menjadi penentu sahnya sebuah hukum tidak. Tapi kalau kaitannya dengan muamalah, dhannul mutakallim itu tidak menjadi penilaian. Sebab yang menjadi ukuran penilaian sah atau tidak dalam hal muamalah itu bukan keyakinan tapi fakta di lapangan. Jadi konsep darurat itu panjang. Dari segi syarat saja itu masih bisa diperluas. Misalnya juga gini, darurat kaitannya dengan syarat tentang ketiadaan air. Mau sholat, Pak, lah terus saya hadas kecil, mau wudhu, nggak ada air. Atau ada air terbatas, tinggal 1 liter, Pak. Saya punya onta, punya sapi untuk minum. Ini kalau buat saya wudhu, mereka nggak minum, ya. Gimana itu? Apakah kita tetap nekat pakai air itu? Jangan. Itu biarkan untuk minuman binatang yang kita miliki, ternak yang kita miliki, atau untuk minum kita. Nah, terus kita musad gimana? Ya tayamum. Ini darurat juga ini. Tapi tahan dulu penjelasannya kemudian. Ini semakin menarik, Pak. Ya, baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Belajar Islam. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan mengenai ibadah sholat dalam situasi darurat ya. Tadi banyak contoh yang menarik tuh, Pak. Betul ya. Itu baru contoh-contoh darurat terkait dengan syarat sahnya sholat. Syarat ya. Jadi sesuatu yang mendukung sahnya sebuah ibadah, tetapi posisinya di luar ibadah itu sendiri. Ya. Nah tadi yang ditanyakan bagaimana kalau kita posisinya setiap hari pulang kerja naik mobil. Angkot ya, angkot misalnya, berdesak-desakan, berkeringat gitu. Kalau yang sholatnya orang yang musafir itu kan sudah diatur ya sebetulnya. Misalnya begini, kalau kita yakin perjalanan ini nanti nabrak waktu sholat yang lain, itu kan tawarannya boleh melakukan jamak
takdim atau jamak takhir. Dengan catatan misalnya syaratnya bepergiannya itu harus bepergian yang halal. Tidak untuk maksiat. Kemudian perjalanan itu minimal harus 2 masafah. 2 masafah itu kalau diukur pakai kiloan, ada yang menghitung 87 kilo, ada yang menghitung 97 kilo, ada bahkan yang menghitung 111 kilo. Jadi masafah ini menjadi sebab, salah satu sebab seseorang boleh menjamak dan mengqashar sholat. Nah, gimana Pak, macet, jaraknya sebetulnya pendek. Ini boleh enggak kita kemudian menjamak sholat? Sebetulnya ada ulama, tapi ini nggak boleh dibuka untuk orang awam, sebab bisa rusak. Ada ulama mengatakan boleh jamak dunal asbab. Jamak sholat bukan karena ada sebab, baik sebabnya karena hujan, atau karena bepergian, atau karena sakit ya. Jadi kalau memangnya dia sibuk banget, kayaknya repot, atau pengen jadi pengantin, sholat duhur, sholat asar repot, jamak aja gimana Pak? Betul. Jadi ada seorang ulama hadis namanya Imam At-Tirmidzi, dia memfatwakan boleh menjamak sholat dunal asbab, tanpa sebab, asal tidak menjadi kebiasaan. Hanya saja ini, gara-gara Imam At-Tirmidzi mengeluarkan fatwa ini, posisi kitabnya yang awalnya ada di ketiga setelah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, baru Imam Tirmidzi, gara-gara fatwa ini kemudian bukunya menempati ranking keempat. Jadi yang ketiga turun ditempati oleh Sunan Abi Dawud itu. Jadi kembali kepada apa yang diajarkan para ulama, umumnya yang dipegang ulama, sebab-sebab boleh menjamak sholat, sebab-sebab boleh mengqashar sholat, itu aturannya sudah ada. Jadi kalau bepergian ya bepergiannya ada syarat, jaraknya berapa kilo itu ada ketentuan. Jadi sebabnya harus, kalau memang itu bepergian ya bepergiannya harus 2 masafah. Yang tadi kalau dibuat rentang kilo antara 87 sampai 111 km. Nah tadi pertanyaan yang di tol itu Pak, terutama misalnya kan pulang kerja, kondisi macet, ada di tol, waktu maghrib masuk, padahal waktunya sangat sempit. Nah itu bagaimana menyiasatinya itu? Kalau memungkinkan dia belok ke rest area, ya sebaiknya dia belok. Kalau ada rest area. Kalau ada, kalau nggak ada rest area dan memungkinkan untuk menepi dan tidak berbahaya, tidak berisiko, ya di situ dia sholat. Menepi di sholat, cari kiblat dulu, apakah dipandu dengan kompas atau dengan teknologi sekarang HP itu aja bisa ngecek kiblat. Itu kalau memungkinkan. Tetapi kalau berhenti justru berbahaya, mengancam keselamatan kita. Dan kita tahu yang namanya sholat itu menurut Imam As-Syafi'i harus tahu di mana posisi kiblat, harus sempurna. Ya kalau kita bisa berdiri sehat, berarti ya ada ruku', ada sujud. Kalau itu tidak terpenuhi, maka Imam As-Syafi'i memberikan solusi, ya sudahlah, sholatnya di mobil, niat sholat waktu maghrib misalnya, lihurmatil wakti, untuk menghormati bahwa waktu maghrib sudah masuk, dan nanti kalau udah nyampe ke rumah, baru melakukan i'adah. Lah kalau posisinya itu bawa mobil Pak, yang nyetir bagaimana itu? Sama, yang nyetir kalau dia memungkinkan berhenti, sekaligus membawa rombongannya, berhenti untuk sholat dulu. Kerjakan sholat itu, dan setelah selesai perjalanan dilanjutkan. Tetapi kalau nggak mungkin karena nggak ada tempat untuk berhenti, atau ada tempat berhenti tapi berisiko berbahaya, apalagi dianggap melanggar, kena tilang, ya sudahlah. Kalau mau mengikuti mazhab Imam As-Syafi'i, sholat saja niat, lihurmatil waktu, menghormati waktu, nanti setelah nyampe tempat yang memungkinkan. Jadi sambil nyetir sambil niat sholat gitu ya? Itu yang dilakukan oleh Imam As-Syafi'i dan murid-muridnya. Sebab ketentuan sholat itu harus menghadap kiblat. Kalau yang sehat, yang normal harus ruku', harus sujud. Itu ketentuan yang tidak bisa diabaikan. Itu menurut ulama Imam Syafi'i. Betul. Nah ini juga berlaku ketika nanti kita haji dalam pesawat. Itu kan biasanya ada yang sholat sambil duduk, ada yang tetap sekedar niat lihurmatil waktu, nanti melakukan i'adah setelah nyampe di Jeddah. Memang dari satu pesawat 400 jamaah itu nanti madhabnya macam-macam. Kalau ikut madhab Hanafi, ya dia tetap sholat aja meskipun kiblatnya dia nggak tahu. Dia memahami walillahil masyriq wal maghrib itu sebagai ayat yang berlaku untuk semua sholat. Meskipun ulama Syafi'ah memahami ayat ini konteksnya adalah sholat sunnah
ala rohilah, yang dilakukan di atas tunggangan. Jadi kalau kita sholat sunnah itu boleh ngadep kiblat tuh pas kita takbir. Nah setelah itu mau ontanya kemana, mobilnya kemana, itu tetap sah kalau itu konteksnya sholat sunnah. Kalau sholat wajib menghadap kiblat itu harus tetap dilakukan kecuali satu, ya, situasinya darurat perang yang sudah berkecamuk. Nah itu baru boleh meninggalkan untuk tidak menghadap kiblat. Tapi kalau misalnya di pesawat yang jaraknya sangat jauh juga boleh Pak ya. Asal kiblatnya ketemu, kemudian dia bisa rukuk, bisa sujud, nggak apa-apa dilakukan. Tetapi problem sholat di pesawat itu nanti masih ada kaidah lagi bahwa menurut Imam Syafi'i sholat itu wajib dilakukan kalau bisa istiqror. Istiqror artinya kaki kita bisa nginjak bumi. Ketika posisinya nggak nginjak bumi, itu dianggap nggak sempurna. Cukup sholatnya lihurmatil wakti, nanti baru melakukan iadah kalau sudah berada di tempat. Berarti sama kayak kalau naik bis dan sebagainya Pak. Betul. Ya, tapi kita akan lanjutkan setelah yang satu ini Pak. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Belajar Islam. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan tentang ibadah sholat dalam situasi darurat. Ya, tadi sholat di pesawat atau kemudian di kendaraan ya, yang salah satu pendapat Imam Syafi'i menyatakan seharusnya sholat itu menapak ke bumi, begitu Pak ya? Betul ya. Nah, itu apakah saklek begitu atau ada yang lain? Setahu saya dalam konteks mazhab Syafi'i begitu. Makanya solusinya tetap masih memberikan solusi. Kalau nggak istiqror, posisinya di pesawat, itu dianggap nggak bisa melakukan sholat dengan sempurna, maka sholatnya cukup lihurmatil wakti, menghormati waktu sholat sudah masuk. Nah kemudian nanti setelah nyampe di tempat tujuan, daerahnya normal, di situ kita melakukan i'adah. I'adah itu artinya mengulang sebuah perbuatan yang tadi perbuatan awal dianggap tidak sempurna, namanya i'adah. Nah, i'adah itu boleh dilakukan masih dalam satu waktu yang disebut dengan ada. Jadi ada itu melakukan pekerjaan, melakukan kewajiban masih dalam waktunya. Kalau duhur misalnya dari awal waktu duhur sampai akhir waktu duhur. Ya, gitu sebelum pindah ke asar. Atau i'adah ini dilakukan sudah di luar waktu yang ditetapkan, yang disebut dengan qadha. Jadi qadha itu artinya istidraku ma fata minal ada. Menyusuli melengkapi sebuah pekerjaan atau kewajiban yang dilakukan di luar batas waktu yang ditetapkan, namanya qadha. Ya, jadi misalnya kita di kendaraan sudah sholat lihurmatil waktu, ya, duhur misalnya, tapi kita menyempurnakannya waktu asar gitu ya. Itu tidak apa-apa, ya, nggak masalah. Disebut qadha. Tetap i'adah, cuman waktunya di luar batas yang ditetapkan. Itu tidak apa-apa ya. Nah tadi soal menginjak bumi nih Pak, ada satu pertanyaan yang terngiang dalam kepala saya. Kalau misalnya di gedung yang 50 tingkat gitu, itu apakah masih tergolong menginjak bumi? Dihukumi istiqror karena kan masih nyambung ya. Jadi tidak ada ngawang-ngawang gitu maksudnya. Iya betul. Nah kemudian ini Pak, kesulitan bagi teman-teman kita juga yang sibuk bekerja, kemudian di perusahaan, di pabrik misalnya begitu, yang waktu istirahatnya sebentar, sementara ketika mau sholat itu harus melepas baju tertentu begitu. Kemudian juga dalam setengah jam itu juga sudah termasuk makan siang dan sebagainya. Waktunya sangat sempit begitu. Nah, ini bagaimana itu? Saya kira bisa disiasati. Misalnya saya kira kalau jatuh di luar hari Jumat kan cukup itu ya. Untuk ganti baju yang suci, mengambil air wudhu, sholat, kemudian wirid, terus makan siang 30 menit insya Allah cukup. Tetapi yang jadi problem ketika itu jatuh hari Jumat. Nah, saya kira pemerintah yang punya kantor atau perusahaan-perusahaan yang punya banyak pekerja harus memberikan toleransi waktu yang cukup. Jangan setengah jam, tapi dibuat antara jam 12 sampai jam 1 misalnya begitu. Nah ini tentu
pihak pengelola gedung harus nyari khotib yang handal, yang profesional. Khutbahnya jangan lama-lama, jangan panjang-panjang. Sholatnya juga begitu, didesain sedemikian rupa sehingga waktu ibadah, sholat Jumat, kemudian waktu untuk makan siang itu cukup selama mereka diberikan waktu untuk istirahat. Saya kira cukup itu, setengah jam sampai 1 jam cukup. Ya. Ada satu lagi Pak, misalnya ini kan kita banyak menemukan masjid atau musola di gedung-gedung atau di mal-mal begitu ya. Tapi bicara soal kesucian, ini kan kita tidak tahu nih, apakah yang mengurusi masjid atau musola itu paham bagaimana mensucikan tempat itu. Itu perlu nggak Pak kita waduh ini suci nggak ya? Perlu begitu nggak? Atau kita yakin aja begitu atau bagaimana? Harus. Dalam melakukan ibadah kita harus yakin baju yang kita kenakan suci, makanan yang kita telan suci, tempat yang digunakan untuk sholat juga suci, tempat itu bukan tempat yang masih disengketakan dan sebagainya. Itu wajib. Makanya kalau kita ketemu 2 masjid, yang satu sembrono dalam mengelola air tempat wudhu, MCK-nya, yang satu dia bisa ngatur air dengan baik, kita harus nyari masjid yang bisa menenteramkan hati kita sehingga ibadah itu bisa dilakukan dengan khusyuk. Sebab masalah air itu kadang-kadang mereka banyak yang sembrono, terutama kencing itu. Betul. Toilet-toilet itu kan didesain rata, tidak ada penutupnya, padahal air itu kalau dia jatuh dari ketinggian 30 cm, merciknya juga 30 cm. Itu udah penelitian Pak? Sudah diteliti itu. Makanya jatuh 30, merciknya 30. Iya. Sekarang sudah banyak toilet-toilet yang nutup tempat itu wakaf dari siapa. Itu saya kira satu gerakan yang sangat mulia itu untuk melindungi calon musolli, orang-orang yang mau sholat, dia terjaga kesuciannya dari kemungkinan terpercik air kencing pada waktu dia kencing. Jadi kalau yakin ada banyak masjid yang satu ceroboh dalam mengelola air, nggak tahu ini dari toilet ke tempat wudhu, kakinya sama-sama ke masjid juga nggak ada air lagi, yang diinjek sehingga posisi masuk masjid itu dalam posisi betul-betul suci atau tidak. Sementara ada masjid lain yang airnya sudah diatur sedemikian rupa, toilet itu dijauhkan dari tempat wudhu, sehingga dia kalau ke tempat wudhu pasti kakinya diguyur dulu, baru masuk masjid. Yang seperti ini mestinya yang kita pilih pada waktu kita sholat. Begitu juga kita kan hafal, ini masjid menyediain mukena, cuman mukenanya nggak terawat, bau banget. Yang ini masjidnya bersih, mukenanya bersih. Ya kita harus ngapalin di mana masjid-masjid yang bersih, yang kita yakin kesuciannya terjaga. Dan sebetulnya kalau takmir masjid itu kreatif, sekarang banyak lembaga-lembaga yang secara sukarela dia ngambilin mukena-mukena untuk disucikan. Dibersihkan. Dibersihkan seminggu sekali, diambil, di drop dan begitu seterusnya. Mall-mall begitu. Ini juga ada relawan-relawan yang sangat mulia menurut saya. Gerakan ini perlu disosialisasikan. Jadi jangan sampai kita masuk masjid, ibu-ibu mau sholat ketemu mukena yang mukenanya luar biasa, bau sekali. Jadi ini memang sangat tergantung dari pengelolanya Pak ya. Pengelolanya harus kreatif. Tapi kita lanjutkan setelah ini Pak. Pemirsa tetap bersama kami di Belajar Islam. Pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan tentang ibadah sholat dalam situasi darurat. Tadi bicara soal muknah yang bau, bisa jadi wangi Pak, tapi pengelola hanya nyemprot parfum, pewangi saja, tapi nggak dicuci, itu juga ada Pak. Nah, mungkin juga pemirsa di rumah perlu diberitahu, diberi pengertian mengenai sebetulnya apakah ketika sesuatu itu bersih, itu dalam kategori ibadah itu sudah suci. Apakah kalau sudah suci itu juga otomatis bersih? Nah, ini mungkin perlu tahu yang di pertama bahasa yang digunakan ketika kita konteksnya itu berbicara ibadah itu tidak semata-mata bersih, tapi harus suci. Dan suci yang dituntut dalam ibadah itu suci dalam 2 hal. Satu suci dari najis dan 2 suci dari hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil misalnya buang angin, itu kan bisa jadi pakaiannya semuanya udah suci, cuman dia punya hadas. Hadas itu adalah
an-najasah al-hukmiyah al-mani'ah minas sholat au nahwiha. Jadi hadas itu tidak lain adalah najis yang tidak visible, tidak kelihatan, dan itu bisa menghalangi seseorang untuk melakukan sholat, ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lain. Itu yang disebut hadas. Jadi hadas kita harus tidak punya, dalam arti ketika kita punya hadas ya langsung disucikan, apakah dengan wudhu atau tayamum, atau dengan mandi tergantung hadasnya. Kalau hadas kecil cara menghilangkan dengan wudhu dan tayamum, hadas besar dengan mandi janabat atau dengan tayamum. Sementara najis itu juga nanti dipilah-pilah. Ada najis ringan, mukhafafah, ada najis sedang, mutawasitah, dan ada najis mughalladhah. Selama kita sholat, najis ini tidak boleh berada dalam diri kita atau nempel dengan baju yang kita kenakan, atau berada di tempat sajadah yang kita injek. Yang kita injek misalnya pas tempat sujud, tapi kalau sajadahnya panjang, najisnya itu di pojok yang sana, ya itu tidak apa-apa itu. Sebab dalam sholat itu juga ada istilah mahmul dan ghairu mahmul ya. Mahmul ternyata sesuatu yang ngikut dengan badan kita, kayak baju. Kalau kita lari, barang itu ikut lari, namanya mahmul. Nah yang mahmul nih mutlak tidak boleh ada najis sedikit pun. Sementara yang ghairu mahmul itu sesuatu yang tidak nempel dengan badan kita. Kalau kita pergi dia tetap di situ. Contohnya kayak sajadah. Nah kalau ghairu mahmul ini nggak apa-apa ada najis asal tidak di posisi di mana kita melakukan ibadah sholat itu. Ya kan kita sering kali menemukan ya di masjid atau musola itu tai cicak ya itu kan banyak tuh itu yang berkeliaran tuh. Itu kan termasuk najis kan ya? Itu najis, tapi kan tidak posisinya tidak mahmul, dia ghairu mahmul. Asal kita pas sujud atau berdiri nggak nginjak yang itu tetap sah sholat kita. Betul. Nah kembali kepada ukuran suci dan bersih. Bersih itu artinya secara kasat mata dia tidak ada noda, tidak ada najis yang bisa dilihat dengan indera kita, itu bersih. Tetapi bisa jadi ada air kencing yang sudah mengering. Iya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi itu bersih tapi dihukumi najis. Nah kita ketika melakukan ibadah sholat itu dituntut dua hal, harus suci dan sebaiknya juga bersih. Yang bersih ini menjadi kesunahan aja, anjurannya aja. Kalau bisa dua-duanya lebih baik. Tapi kalau nggak mungkin dua-duanya kumpul, minimal harus suci. Lah kayak di kantor-kantor, di mal-mal kan kita nggak tahu nih Pak, bagaimana pengelola itu kemudian membersihkan. Iya, makanya kita harus yakin pengelolanya tahu masalah najis atau tidak. Bahkan banyak ya, sedikit nih, agak keluar sedikit. Orang tua yang begitu semangatnya untuk ngajarin anak belajar sholat di masjid, anak laki-lakinya dibawa ke masjid. Anak laki-laki ini belum dikhitan. Lepas sholat, dia lagi duduk di antara dua sujud, anaknya duduk di pangkuannya. Ini orang dianggap membawa najis. Sholatnya batal kalau sampai duduknya lama. Tetapi kalau dia hanya sekedar megang terus dilepas lagi, itu seperti kopiah kita. Pada waktu sholat ada cicak hajat naruh kena kopiah kita, kopiah langsung kita buang. Nah, itu sholat masih boleh dilanjut. Tapi kalau tahu itu ada kotoran cicak, sholat diteruskan dalam posisi kita membawa najis, maka sholatnya batal seketika. Jadi hati-hati ini bapak-bapak yang suka bawa anaknya ke masjid, semangat itu boleh tapi tetap kita harus tahu koridor hukum. Tapi kalau anaknya kemudian belum dikhitan itu selamanya dianggap bawa najis dia. Dia nggak boleh nempel dengan badan kita dalam waktu yang lama. Sebentar nggak apa-apa. Lah terus gimana dengan Rasulullah yang dulu katanya sholat Sayyidina Hasan dan Husain itu suka digendong atau nangkring di baunya sehingga Rasulullah Muhammad melamakan sujudnya. Kita harus tahu zaman dulu itu anak-anak laki biasanya dikhitan ketika umur 7 hari, umur 14 hari, masih bayi. Lah kita di Indonesia itu kan umumnya mengkhitan anak umurnya nunggu 7 tahun, 10 tahun. Bahkan ada yang 14 tahun udah akil balik baru dikhitan. Ini beresiko kalau dia nggak tahu, diajak ke masjid, kita lagi sholat, anak kita nongkrong di bau kita, maka kalau anak itu belum dikhitan, itu dianggap bawa najis. Sholatnya menjadi batal. Mungkin perlu dijelaskan sedikit Pak, kenapa anak yang belum dikhitan
dianggap bawa najis. Karena ketika dia kencing, itu kan alat kelaminnya masih ketutup gland penisnya itu, kulup. Ya, betul. Padahal ketentuan fikih, sesuatu yang ada di atas penis itu wajib diguyur. Jadi kalau habis kencing guyurnya hanya di luarnya saja, itu di dalamnya najisnya masih dianggap, tetap ada. Ya? Najisnya masih ada, dianggap masih membawa najis. Ya, ya. Karena itulah kemudian ketika sholat dan kemudian di pangkuan atau di belakang itu kemudian ada anak kecil yang belum dikhitan, ya itu dianggap dia bawa najis. Karena memang dalam menyucikannya itu tidak sempurna ya, gitu, tidak sampai buka kepada kulupnya itu gland penisnya. Ya, ya. Baik Pak, kita akan lanjutkan pemirsa setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Belajar Islam. Baik pemirsa, kita lanjutkan pada segmen akhir ini Pak. Dari awal tadi sampai sebelumnya, segmen sebelumnya itu sepertinya kok menjalankan sholat ini ribet banget Pak. Sebetulnya tidak ribet, memang ketentuannya begitu. Ya harus begini begitu gitu. Kenapa Imam As-Syafi'i, Madzhab Syafi'i itu dimunculkan? Karena kita tahu Imam As-Syafi'i itu sangat ikhtiyat ya, sangat berhati-hati ya. Konteksnya dalam melakukan ibadah. Tetapi bukan berarti Imam As-Syafi'i tidak memberikan solusi, tetap selalu memberikan solusi. Misalnya ketika kita berada di tol, nggak mungkin untuk berhenti, atau kalau berhenti kita yakin berbahaya, ya tetap sholatnya li hurmatil wakti. Lah nanti kalau sudah nyampe lokasi yang memungkinkan, tidak berbahaya, tempatnya layak untuk melakukan ibadah, di situ kita melakukan i'adah, menyempurnakan kewajiban terdahulu yang dianggap tidak sempurna. Gitu. Sama halnya ketika kita berada di satu masjid. Masjid itu kan banyak di Jakarta. Kita kan hafal, oh ini masjid yang takmirnya paham fikih, bagaimana mengelola air, bagaimana mengelola dalamnya masjid. Dari konstruksi saja sudah kelihatan Pak ya, betul, mana yang tahu, mana yang tidak. Begitu. Iya. Antara toilet dengan tempat wudhu dipisah yang nggak jauh, toiletnya itu diatur bagaimana biar orang yang kencing itu tidak begitu ya, terpercik lagi kembali kepada orang yang lagi buang hajat dan sebagainya. Itu kelihatan itu. Bagaimana sebelum masjid itu biasanya dikasih air yang bak panjang itu, yang itu airnya lebih dari 2 kulah, sehingga kalau kaki kita masih ada najis, misalnya di toilet dia nggak tempat wudhu, langsung masuk ingin istirahat atau tidur, dia masuk ke situ nginjek air otomatis itu menjadi suci itu. Jadi gambaran-gambaran ini kita mestinya hafal dari masjid-masjid yang biasa kita lewati. Sehingga kita nanti bisa milih mana masjid yang ini layak untuk dijadikan tempat sholat, tempat ibadah, atau nanti justru masjid ini menjadikan kita ragu untuk melakukan ibadah sholat. Kita harus hafal itu. Kalau setahu Pak Fuad sendiri di area Jakarta dan sekitarnya ini, berapa persen tuh yang kira-kira memenuhi standar sebetulnya untuk ini? Masjid di Jakarta banyak sekali, tapi saya tidak bisa memberikan angka. Hanya kriterianya begini. Nanti silahkan pemirsa di rumah ngecek sendiri mana di antara masjid itu yang takmirnya bisa mengelola tempat wudhu, toilet itu dengan baik, termasuk yang menyediakan mukena bersih, harum, putih lah itu. Mana masjid-masjid yang ternyata tidak telaten untuk menyediakan tempat wudhu, kurang bagus menyediakan mukena, karpetnya lusuh, bau. Saya kira pemirsa di rumah pasti punya pengalaman itu. Karena ada kesan juga kalau kita bicara musola atau masjid itu toiletnya itu mesti nggak beres begitu, kotor, bau begitu dan sebagainya. Itu kan jadi apakah ini yang mengelola ini benar atau nggak tahu atau bagaimana? Saya kira begitu? Bisa jadi kesadaran akan pentingnya kebersihan dan kesucian itu belum tumbuh di antara mereka. Tapi kita harus bersyukur ya, mereka masih mau menyediakan waktu untuk mengelola masjid, mengelola musala, meskipun bisa jadi sekarang belum optimal ya. Ini nanti kita sarankan, kita nasihati biar itu dikelola lebih bagus, lebih profesional dengan pelan-pelan. Mungkin Departemen Agama, Kementerian Agama itu perlu melakukan sosialisasi, takmir masjid sekali-kali dipanggil, diberikan pelatihan, diberikan bimbingan bagaimana mengelola toilet, mengelola tempat wudhu,
menyiapkan mukena yang suci dan bersih dan sebagainya. Ini perlu ada sosialisasi dan kalau perlu dikasih bantuan juga. Bantuan untuk ya perawatan toilet, bantuan untuk perawatan mukena, bantuan untuk merawat sajadah dan sebagainya yang ada di masjid itu. Saya kira itu lebih ideal ya. Jadi tidak sekedar memberikan bimbingan, tidak sekedar memberikan penyuluhan, tapi juga pemerintah memberikan bantuan. Bisa jadi itu toilet nggak diurus karena memang nggak ada dananya. Bisa jadi. Bukan berarti takmirnya malas, tidak. Saya yakin takmir-takmir itu punya semangat yang luar biasa untuk sedapat mungkin menjamu tamunya, para orang-orang yang mau itikaf, mau sholat, mau jamaah itu dengan baik. Saya yakin semuanya begitu. Sayang sekali Pak, tapi kita harus akhiri pertemuan kita kali ini. Tapi sangat bermanfaat pemirsa di rumah. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Fuad bahwa sebetulnya dalam ibadah itu sesuatu yang sulit bisa menjadi mudah. Tapi yang mudah pun sebetulnya jangan dimudah-mudahkan. Betul. Artinya ada koridor yang harus kita ikuti dan itu menjadi syarat rukun dalam kita beribadah harus kita ketahui, dan itu menjadi syarat sahnya sholat, sehingga ketika kita ibadah menjadi sesuatu yang sempurna, bukan asal ibadah saja, tapi memenuhi syarat rukunnya. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Tetap saksikan Belajar Islam setiap hari pada jam 8 sampai 9 malam di MNC Muslim channel 92. Dan ketika pemirsa ingin menyampaikan kritik atau saran, silahkan sampaikan melalui Facebook Belajar Islam atau di Twitter @belajarislam_id. Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.